Selamat datang kembali dalam materi database design ini. Saya Indrajani, subjek content specialist Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia. Materi database design ini terdiri dari 4 section dan 10 modul. Section pertama adalah database design overview dengan modulnya yaitu what is database design dan data and database administration for your career. Section kedua adalah database system development lifecycle stage dengan modul pertama main stage of database system development lifecycle, kedua main phases of database design, conceptual, logical, and physical design. Yang ketiga adalah evaluate and select a DBMS. Section 3 adalah fact finding technique, terdiri dari when fact finding technique are used in the database, application lifecycle, dan types of fact finding techniques. Section 4 adalah database design methodologies, terdiri dari 3 modul yaitu conceptual database design, logical database design, dan physical database design. Pada saat ini saya akan menjelaskan section 2 yaitu database system development lifecycle stage dan modul yang pertama yaitu main stage of database system development lifecycle. Section 2 database system development lifecycle stage. Tujuan dari section ini adalah mahasiswa memahami tahapan dari siklus pengembangan basis data dan mengetahui bagaimana mengevaluasi dan memilih sebuah DBMS, Database Management System. Modul 3, Main Stage of Database System Development Lifecycle. Tujuan dari modul 3 ini adalah mahasiswa memahami tahapan siklus pengembangan dari perancangan basis data. Tahapan dari siklus perancangan basis data ini terdiri dari database planning. Di dalam tahapan ini, yang pertama adalah database planning. Dalam database planning ini dibuat pernyataan misi dan pernyataan tujuan. Pernyataan misi ini adalah misi untuk merancang suatu basis data dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Sedangkan pernyataan tujuan adalah hal-hal yang kita buat untuk mencapai pernyataan misi tersebut. Contohnya adalah pernyataan misi merancang basis data penjualan. Kemudian yang menjadi pernyataan tujuannya itu adalah mengelola data penjualan, data pemesanan penjualan, dan sebagainya. Contoh dari pernyataan misi adalah merancang basis data penjualan untuk suatu organisasi. Sedangkan contoh dari pernyataan tujuan adalah mengelola data pemesanan penjualan, mengelola data penjualan, dan sebagainya. Yang kedua adalah system definition. Di sini tujuannya adalah memberikan batasan kepada yang merancang basis data agar tidak melebar kemana-mana rancangannya. Contohnya kalau kita membuat perancangan basis data penjualan, maka yang menjadi batasannya itu adalah sales manager, seperti yang tertera di dalam PowerPoint ini. Kemudian yang ketiga adalah requirements collection and analysis. Di dalam tahapan ini, kita membedakan data dan penggunanya.
serta tipe aksesnya seperti apa. Contoh, data customer ini dapat diakses secara query, view, letter, dan report oleh sales. Untuk bagian purchasing, dia hanya bisa mengakses dalam view. Kemudian bagian gudang, dia hanya bisa mengakses data customer dalam bentuk surat, yaitu surat pengiriman barang. Kemudian manajer dapat mengakses data customer tersebut secara query, view, letter, dan report. Kemudian tahapan berikutnya adalah perancangan basis data yang merupakan kegiatan utama di dalam perancangan basis data, terdiri dari konseptual, logical, physical. Selanjutnya adalah bagaimana memilih DBMS. Di sini kita membandingkan DBMS yang ada di sini kita membandingkan DBMS seperti Oracle, SQL Server, MySQL, dan banyak DBMS yang lain. Apa yang kita bandingkan? Bisa saja berupa harganya, berupa kinerjanya, berupa license-nya, dan sebagainya. Tahapan selanjutnya adalah application design. Di sini adalah tahapan di mana merancang bagaimana inputan itu bisa user friendly. Kemudian merancang prosesnya seperti apa dan outputnya bisa dibaca oleh pengguna secara informatif. Tahapan berikutnya adalah prototyping dan ini bersifat opsional. Ini juga terbagi atas 3, jadi terdiri dari input, proses, dan output. Tahapan di mana aplikasinya belum jadi, cuma memang bisa ditunjukkan kepada pengguna, seperti halnya market yang ditunjukkan kepada pembeli. Lalu tahapan implementation. Di sini adalah membuat basis datanya dengan bahasa Data Definition Language dan Data Manipulation Language (DML). Tahapan berikutnya adalah Data Conversion and Loading. Tujuan tahapan ini adalah agar sistem yang berjalan datanya dapat dipindahkan tanpa proses manual. Jadi dilakukan ekspor atau import dari Excel, CSV, atau editor lainnya. Nah, sebelum database itu diimplement, sebaiknya dilakukan tahapan testing. Dan apa saja yang ditesting adalah penamaan database-nya, penamaan table-nya, indeksnya apa saja, script-nya, partisinya, table space-nya, kemudian primary key dan foreign key-nya seperti apa, batasan-batasan constraint-nya. Terakhir adalah operational maintenance. Di dalam operational maintenance ini, maka dilakukan pengumpulan dari masalah-masalah yang terjadi selama database tersebut diimplementasikan untuk dicari pemecahannya. Selain itu, di dalam suatu organisasi pasti ada perubahan atau pengembangan dari kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi pemeliharaan operasional ini bisa mencakup solusi terhadap masalah, solusi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, dan solusi terhadap pengembangan dari kebutuhan perusahaan tersebut. Closing modul 3, tek 1, 3, 2, 1. Demikianlah modul 3 tentang Main State of Database System Development Lifecycle. Semoga para pendengar dapat memahami apa yang saya jelaskan. Sampai jumpa.